Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-Fatihah hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatil kiram summa ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa malaikatil muqarrabin khususan dari Sayyidina Abu Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa ila tabi'in wa ila tabi'in tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin khususan dari Sayyidina Abu Bakar summa dari kita jauh sumber rezeki sumber rezeki sumber rezeki kiamat nanti sumber rezeki sumber rezeki sumber rezeki jajan ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها خصوصا المؤلف في هذا الكتاب سيدنا محمد سمر رئيس عبد الله نسألك اللهم أن تنفعنا بعلومهم نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la madruba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amalin fid dharain. Amin. Faslun, ini bahasa fasal. Yajibu ala kulli muslimin hifzu islamihi, wajib atas semua orang muslim, wajibnya wajib syar'an, gak dikerjain dosa, dikerjain dalam pahala. Hifzul islamihi, menjaga keislamannya, itu si muslim. Wasawahu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yubti'uhu. Wasawahu, dan menjaganya itu si muslim amma dari perkara yufsidu, yang bisa merusak itu Islam, wa yubtiluhu, yang membatalkan itu Islam, wa yubti'uhu, dan yang memutuskan itu Islam. Dijagain sampai kapan? Sampai mati. Jangan pernah gara-gara nggak tahu, gara-gara bodoh, gara-gara nggak paham, malah banyak melakukan hal-hal yang nantinya bisa memutusin dia dari keimanannya kepada Allah Ta'ala. Nggak sadar tuh dia tahu-tahu kufur aja. Banyak yang terjadi seperti itu. Wahwa ar-riddatu, dan bermula yang bikin Islam itu rusak, batal dan terputus itu adalah satu murtad. Waliyahzubillahi ta'ala, dan
berlindunglah dengan Allah Ta'ala dari hal tersebut. Wa qad kasura fi hadhihi zaman at-tashahhulu fil kalami hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum anil Islam. Wa qad kasura, dan sungguh telah banyak fi hadzal zaman, pada ini zaman, at-tashahhulu itu menganggap enteng fil kalami, di dalam berbicara. Enak aja ngomong seenaknya. Banyak yang terkecoh di sini. Dia pikir begitu dosa doang, padahal kufur. Kalau dosa bisa taubat doang. Kalau kufur wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Nggak bisa kalau nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Riddah itu salah satu dalam murtad itu ada 3 aksami, 3 bagian, 3 macam. Intiqadatun, yang pertama murtad intiqad, murtad keyakinan. Wa af'alun, dan murtad af'al. Wa aqwalun, dan murtad aqwal. Ada perbuatan, ada perkataan, ada keyakinan. Yang sulit ini masalahnya keyakinan. Masalahnya ini mah nggak kelihatan. Ngelamun ngomong, pikirin sesuatu, murtad atau nggak ketahuan masalahnya, masalah intiqad. Wa kullu ismin yatasha'abu sahban kasiratan, dan tiap-tiap bagian itu yatasha'abu itu bercabang sahban kasiratan, dengan cabang yang banyak. Tiap-tiap itu cabangnya banyak. Murtad intiqad dibagi-bagi, murtad af'al dibagi-bagi, murtad aqwal dibagi-bagi. Faminal awwali, dan daripada yang pertama murtad intiqad itu, 1 asyakku fillahi, itu ragu terhadap Allah Ta'ala. Ragu pada adanya Allah Ta'ala, ada apa enggak si Tuhan sebenarnya. Atau ragu pada Allah Ta'ala yang mukhalafatul hawadisi, kalau ada yang Allah kayak gimana ya, mikirin itu, ragu, dibikin ragu. Murtad orang ketika berpikir seperti itu, murtad. Karena di dalam satu kaidah mengatakan ad-dinu la yasihu bisyakki, agama itu tidak sah dengan ragu-raguan. Nggak bisa kita ragu-ragu. Menjalankan agama, menjalankan syariat ragu-ragu nggak jadi. Karena masalah keyakinan mesti mantap. Au fi rasulihi, atau pada Rasul Allah Ta'ala. Seperti dia ragu apakah Nabi Muhammad itu utusan Allah atau bukan, Nabi Isa itu utusan Allah atau bukan. Sampai segitu gemparnya malah jadi agama. Nabi Uzair itu siapa? Nah, jadi keraguan dia terhadap Rasulullah juga bisa menjatuhkan dia ke dalam kemurtadan. Awil Qur'ani, atau dia ragu terhadap Al-Quran. Al-Quran ini apakah benar dari Allah Ta'ala, apakah emang cuma omongan Rasulullah yang disampaikan para sahabat. Nah, ketika dia ragu terhadap hal tersebut, murtad secara intiqad. Au yaumil akhir, atau pada hari akhir, ada bangga ini hari akhir. Kenapa dinamakan hari akhir? Wa huwa yaumul qiyamati, itu adalah hari kiamat. Sumiya bidzalika, dinamakan dengan hari akhir, li'annahu la lailun ba'dahu, karena bosnya tidak ada malam lagi setelah hari itu. Namanya juga hari akhir. Wala naharun, dan tidak ada siang lagi. Au li'annahu akhiru ayyamid dunya, atau kenapa dinamakan hari akhir yang kedua, karena akhir dari hari-hari dunia, maka disebut hari akhir. Walaisa ba'dahu yaumun akhir, dan tidak ada setelahnya itu hari yang lain. Au li ta'khirihi anil ayyami al-munqadiyati min ayyamid dunya, atau yang ketiga, kenapa disebut dengan hari akhir? Karena mengakhirinya itu hari anil ayyami, dari
hari-hari al-munqadiyati yang menghapus min ayami dunia, dari hari-hari dunia. Nah itu kenapa dinamakan yaumil akhir. Wa au al-jannati, atau dia ragu terhadap surga, awin nari, atau dia ragu terhadap neraka. Apakah surga neraka itu ada? Apakah bagaimana? Berbeda dengan keyakinan orang Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah bilang bahwasanya surga neraka itu nggak ada, yang ada itu cuma hari pembalasan doang. Surga nerakanya nggak ada. Kata orang Mu'tazilah, maka kufur Mu'tazilah itu di situ. Setelah dikorek, nggak meyakini adanya surga dan neraka. Awis tawabi, atau adanya pahala. Apakah ada pahala itu? Apakah ada itu gue dapat pahala nanti masuk surga? Awil iqabi, atau adalah siksaan. Ragu-ragu dia pahala sama siksaan. Aunah rizalika, atau seumpamanya demikian itu. Ketika ragu atau tentang semua itu, tentang Allah, tentang Rasul, tentang Quran, tentang hari akhir, tentang surga neraka, pahala dan siksa, itu semuanya murtad secara i'tiqad. Mimma huwa mujma'un alaihi, dari perkara yang dia, perkara tersebut itu ada ijma atas perkara tersebut, yang udah sepakati ulama ijma. Awi taqada fakta sifati min sifatillahi ta'ala al-wajibati lahu ijma'an. Awi taqada, atau dia berkeyakinan fakta itu tidak ada as-sifati, sifat min sifatillahi ta'ala, daripada sifat-sifat Allah ta'ala al-wajibati, yang bangsa wajib, lahu, bagi Allah ta'ala, ijma'an, secara ijma'. Menurut ijma' yang kita pelajari, kita tahu bahwasanya sifat yang wajib di Allah itu ada 20. Dia hilangin satu sama dia, kufur. Kal ilmi, seperti sifat ilmu. Au nasabalahu sifatan yajibu tanzihuhu anha ijma'an kal jismi, atau dia berkeyakinan bahwasanya menyandarkan bagi Allah Ta'ala satu sifat yang wajib bersih Allah Ta'ala anha, dari itu sifat, ijma'an, secara ijma', kal jismi, seperti Allah berjisim. Maka ada istilah kafir mujassimah. Kafir mujassimah itu yang mengatakan bahwa Allah itu berjisim, berbentuk, terkena arah. Gue mau gimana yang di atas saja, kufur tuh ngomong gitu, seolah-olah Allah itu kena arah, padahal Allah tidak kena arah, dan Allah tidak punya arah. Mukhalafatul hawadisi, kufur ngomong kayak gitu. Kalau ngomong secara zahir kufur, kalau ngomong secara hissi, artinya terus gimana yang di atas saja, artinya gimana zat yang lebih tinggi derajatnya, itu mah cuma pasek doang, pasek dosa besar, udah tobat. Tapi kalau ngomong semuanya ngomong di atas, yakinin bahwa Allah di atas, di kursi, nah itu kufur, berjisim, sama kayak kafir mujassimah. Mengartikan wajhullah, Allah ada wajah, ada arah. Mengartikan yadullah, mengartikan Allah punya tangan. Dibayangin tangan kayak tangan manusia. Oh gedeannya kali beda, sama aja, namanya tangan-tangan juga. Nah, itu gak boleh meyakinkan bahwa ada satu sifat yang harus sesuci Allah dari sifat tersebut, seperti berjisim. Kufur. Au halala muharraman, atau dia menghalalkan sesuatu yang haram, seperti zaman Imam Ghazali ketika ditanya sama murid-muridnya, yang Ghazali, ya Syekh, bagusan mana orang yang belajar mulu tapi jarang ibadah, sama orang yang ibadah mulu tapi nggak belajar, nggak pernah belajar? Apa orang yang ibadah mulu nggak pernah belajar, nggak pakai belajar, atau orang yang belajar tapi masih maksiat mulu? Imam Ghazali nggak mau jawab. Ayo kita buktiin aja dah. Kita
Kita buktiin aja jalan tuh akhirnya satu rombongan itu jalan ke majelis zikir. Nah ini majelis zikir ya, nggak pernah ngaji syariat, nggak pernah membahas halal haram, hak batil, yang penting dia zikir aja. Akhirnya diuji tuh satu majelis lagi wiridan, lagi zikiran sampai tengah malam, rombongan ngumpet di belakang. Sampai ketika udah selesai zikir ada ngomong itu dari balik majelisnya, wahai hamba-hambaku yang rajin beribadah berzikir setiap hari, aku adalah Tuhanmu, dan karena usahamu yang begitu keras di dalam mengingatku, maka aku halalkan segala yang haram untuk berhentilah kau untuk beribadah. Nyaut di dalam, ya Allah, ini kami tunggu-tunggu ya Allah. Kami udah capek, udah lupa tuh, kata Imam Ghazali. Lihat tuh, baru begitu dong kufur, langsung kufur. Gara-gara meyakini yang halal itu menghalalkan sesuatu yang haram. Padahal belum dikerjain itu masih orang-orang yang kumpul ngaji itu baru nyaut doang. Alhamdulillah, ini kami tunggu. Baru meyakini doang, belum dikerjain, belum kufur langsung, belum dikerjain. Terus datang lagi ke yang kedua, ada tukang ngaji dia masih mabok mulu, ngasih mabok dulu, didatangin tuh ke rumahnya lagi ngawok dari pinggiran. Hei hambaku, aku adalah Tuhanmu, berhentilah kau melakukan maksiat, aku beri kesempatan kau untuk hidup beberapa tahun lagi untuk kau bertobat. Akhirnya tukang ngomong, buset, apa ini ngomong? Langsung aja ngambil pedang keluar. Siapa yang ngomong? Siapa ini yang bisik di luar? Katanya Allah memang punya sifat kalam, tapi kalam Allah tidak berlafaz, tidak bersuara, tidak berhuruf. Jangan goro-goro di luar loh. Masih selamat imannya. Walaupun dia lagi mabok masih selamat imannya, akal masih main dikit. Belum mabok banget berarti orang. Selamat masih dong imannya, daripada yang tadi ibadah mulu tapi gak pernah kenal Allah Ta'ala, gak pernah belajar wujud tidak bakal mukhalafah di sini, kufur. Akhirnya baru denger bisikan doang, udah gue dapet wahyu nih kayaknya nih. Itu gimana lu? Banyak kasus kayak gitu, orang sesat kayak gitu. Nanti saya jadi wangsit dulu nih, wangsit. Padahal yang bisikin tuh jin, mending jin sakit, jin alay. Lu bilangin aja bang, kalau mau sembuh main TikTok 3 hari sekali. Susah. Diturutin kayak gitu. Orang-orang yang terlanjur kecebur dalam kemusyrikan tuh begitu ya. Meyakinkan yang halal itu, meyakinkan yang haram itu jadi halal, murtad. Bicaranya gimana orang mau tahu kalau hal tersebut haram, ini haram, kalau dia nggak pernah belajar, nggak pernah mengkaji. Maka bahayanya seperti itu, ketika dia yakin ini halal padahal haram, itu murtad. Bil ijma'i makluman minad dini, secara ijma hal tersebut sudah jelas-jelas haram, makluman yang diketahui minad dini dari masalah agama. Bidururati mimma la yakhfa alaihi, dengan dalil darurat mimma dari perkara yang yakhfa tidak jelas alaihi dari dalil tersebut, dari daruratnya tersebut. Zina seperti masalah zina, dan zina udah jelas secara ijma semuanya haram, diyakini itu halal, nah itu kufur. Wal liwat, dan liwat juga sama. Wal qatl, dan membunuh orang, wasir kotu, dan mencuri. Wal gosok, dan gosok itu mengambil kemanfaatan barang orang lain, barangnya nggak diambil, manfaatnya doang diambil. Keluar sandalnya dia nggak ada, kayaknya sandal orang, gosok tuh haram tuh, dosa. Aduh, kayak gua habis ya, pelajaran nganggur gosok nggak boleh. Bingung kondangan sama siapa, ada pacar orang belum tahu, apalagi itu udah mah haram pacar orang lagi.
baca sendiri aja haram, gue bawa baca orang. Terus ambil kemanfaatannya doang. Tapi gosok yang paling gosok ya itu. Nah itu juga termasuk sesuatu yang diharamkan. Kalau kita yakin itu boleh-boleh aja, hati-hati. Lu pakai sendal tadi ya, lo sih bentar doang, dosa minta maaf. Iya kan bentar doang sih. Jadi sadar dah. Ya Allah. Harus ngaku kita pakai dan harus ngaku kita bersalah. Ya maaf deh, aku tadi pakai harus buru-buru. Gak apa-apa kalau gitu mah hilang dosanya. Masalah gosok mah ini mah dosa sesama manusia. Harus bilang, motornya dipakai nggak bilang, orang lagi tidur bilang, habis bangun tadi motor lo kepake, kayak gitu. Jangan diem-diem aja, biar hilang dosa-dosanya. Au harrama halalan, atau dia mengharamkan semua yang halal. Sudah jelas-jelas ini halal malah diharami. Kazalika, begitu pula dengan dalil yang dengan secara ijma'i. Menurut ijma ini udah halal ya diharami. Kalbai ini nikah seperti jual beli dan nikah. Udah jelas-jelas halal ya diharami. Au nafa ujuba mujma'in alaihi. Kazalika, atau au nafa, atau dia meniadakan ujuba akan yang wajib al mujma'i yang berdasarkan ijma' alaihi atas itu perkara. Kazalika, begitu pula kasolawatil khamsi, seperti sholat 5 waktu. Haram sholat 5 waktu. Gak ada itu sholat 5 waktu sholat sama subuh, gak ada. Yang ada di Quran itu cuma sholatul fajri, sholatul wusto. Yang ada kayak gitu, sholat pagi-pagi sama di tengah hari sama sholat malam, udah itu doang yang ada di Quran. Jadi sholat 5 waktu gak ada. Kufur. Wasajdatin minha, atau dia meniadakan sujud minha dari itu sholat 5 waktu. Ngapain pakai sujud sholat? Mau pakai sujud? Nggak ada sujud di sholat, ruku aja udah langsung duduk. Kufur, aneh gitu. Au zakati dan zakat. Zakat dia kata juga kagak ada zakat. Ada itu haram. Wasomi, dan gak ada puasa. Wal haji, wal wudu'i, dan haji dan juga wudu. Apa itu wudu? Ada. Au jabama lam yajib ijma'an kazalika, atau dia mewajibkan perkara yang belum diwajibkan secara ijma'. Kebalikannya sama juga. Sholat witir itu wajib, yang nggak sholat witir dosa. Yang sholat taraweh itu wajib, yang nggak sholat taraweh dosa. Itu juga aneh. Ada dibilang sholat taraweh wajib, sholat rawatib, sholat sunnah, ba'diyah qabliyah dibilang wajib. Au nafiyah masru'atan mujma'an, atau dia meniadakan hukum syariat mujma'an secara ijma' alaihi kazalika, atas yang itu juga begitu. Nggak ada itu namanya sholat taraweh, nggak ada. Padahal udah ijma' ulama sholat taraweh itu ada, sholat rawatib itu ada, sholat witir itu ada. Dia mau hilangin. Nggak ada tuh, apa itu sholat witir? Nggak ada. Kalau cuma masalah kunut nggak kunut itu masalah furu'iyah. Masalah furu'iyah artinya baca aja ulama yang pakai, ada yang enggak. Nggak masalah itu mah. Ini mah yang ijma' ulama udah tetap semuanya sepakat bahwa sholat witir itu ya ada, emang sunnah. Dia bilang nggak ada tuh yang sholat witir di syariat Islam. Nah itu kufur berarti itu, karena menyalahi syariat Islam yang sudah diijmakan oleh ulama. Au azmun alal kufri fil mustaqbali, atau dia ngazam, dia niat alal kufri, di atas kekufuran fil mustaqbali, pada masa depan. 2021 mau masuk Kristen lah. Ya ada kufur duluan saat itu tuh, nggak boleh. Ini mah nggak diomongin dalam hati doang. Ini kan masih ngomongin murtad itikot dia di dalam hati. Nggak nyampe ngomong, emang nggak ngomong sama temennya. Nyakinin doang ngomong doang. Ini jadi orang
budaya enggak. Sodakonya banyak kan dia dapatnya jatahnya daripada jadi orang Islam. Zakat fitrah segitu mulu tiap tahun nambah-nambah. Nah kufur tuh kalau dalam hati yang ngomong begitu, ngazam bakal jadi orang kafir nanti. Au ala fi'li syai'in mimma zukira, atau atas pekerjaan mengerjakan sesuatu mimma dari perkara yang telah disebutkan. Ntar nih gua abis lebaran nih gua ngomongin sama gua orang kampung, tahun besok gak usah ngadain taraweh karena itu bukan syariat Islam. Kufur tuh. Enggak, dia gak berani ngomong, baru berbicara doang. Nanti nih gua bilangin Ustaz sini nih bahwasanya kayak begini gak bener nih. Kufur tuh. Baru sepakat ulama, ijma ulama itu yang kayak gitu ada, tapi dia mau niadain. Autaraddada fihi, atau dia ragu-ragu di dalam agama Islam. La waswasahu, tidak ada waswas. Ragunya gak ada waswas. Karena antara ragu sama waswas beda. Kalau ragu udah jelas nolak. Tapi kalau waswas doang di dalam kaul ulama itu tidak menyebabkan kekufuran. Di dalamnya ada tula waswasahu ay al-kufru ay futuruhu ala balihi, artinya itu tersiratnya itu si waswas ala balihi, di atas hatinya itu tersiratnya itu kekufuran di atas di dalam hatinya seorang. Wa tahrikuhu, dan menggerakkan hati seorang, bi anna jara fi kufrihi fala fi fakrihi fala yakfuru. Bi anna jara, dengan bahwasanya jalannya itu waswas fi fakrihi, dalam pemikirannya itu fala yakfuru, itu tidak kufur. Kenapa waswas doang nggak kufur? Li anna waswasa ghairu munaqadin lil jinni, karena waswas itu bukan lawanan dari menetapkan. Kalau udah menetapkan, lawannya menolak. Yang satu pro, yang satu kontra. Kalau waswas mah nggak ada di antara dua-duanya. Kalau awalnya dia udah yakin ini adalah benar, lalu dia waswasnya apa benar apa kagak, waswas itu mah itu nggak murtad. Tapi kalau udah nolak, udah jelas ini mah bukan, ini mah nggak hak, ini mah masalah, ini mah, nah, itu udah big kufur kayak begitu. Kalau waswas kagak, karena waswas itu pekerjaan setan, alasi waswisu fi sudurina. Masalah apa aja itu mah yang bakalan kalau didimin apa menjadi penyakit. Kayak masalah niat, waswas masalah niat, gak jadi itu sholat, gak jadi itu orang wudhu, disiakin aja. Nah itu udah berhasil, stop. Disiakin, ya gitu nggak jadi. Ke orang sholat, takbiratul ihram, oh. Was-was itu namanya kayak gitu, penyakit itu namanya, penyakit. Berharap bisa konsentrasi full tapi nggak bisa, dibikin was-was terus. Oh, kebayang pacar yang berpacar, kebayang mulu tuh. Oh, main di situ ya. Jadi itu sholat, nggak jadi sholat kalau sampai seperti itu. Wa ankara suhbata Sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhu, dan mengingkari persahabatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kufur. Kalau main lain nggak kufur, pasek doang. Kok begitu? Karena hanya satu-satunya sahabat Rasulullah yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Iz yaqulu, ketika berkata Rasulullah li sahibihi, kepada sahabatnya pada saat itu dibuat sur, dan Sayyidina Abu Bakar ketika nahan sakit, ketika ketakutan akan ditangkap sama orang kafir Quraisy, mau dibunuh,
Rasul ngomong, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, bahwasanya Allah bersama kita. Nah, itu perkataan Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka yang mengingkari persahabatan Rasul dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu kufur, murtad secara i'tiqad. Apalagi orang-orang Syiah, udah jelas itu mah nggak ngakuin persahabatan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Yang diakuin cuma Sayyidina Ali doang, karena kalau mengagungkan Sayyidina Ali. Maka murtad yang meyakini tidak ada persahabatan antara Nabi dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq atau nggak ngakuin. Au risalata wahidin minar rusuli al-mujma'i ala risalatihi. Au risalata, atau dia mengingkari risalata akan ajaran wahidin, salah satu min rusuli, daripada rasul-rasul al-mujma'i yang telah diijma' ala risalatihi, atas risalahnya itu rasul. Dia nggak percaya dengan adanya Nabi Ibrahim, dia nggak percaya adanya Nabi Hud, Nabi Daud, apa itu Nabi Sulaiman, masa dirinya 1000 gitu. Bukan Nabi kali itu mah, ini karena kebodohan dia, akhirnya kufur, tidak meyakini ajaran salah satu para rasul. Au jahada harfan mujma'an alaihi minal qur'ani, au jahada, atau dia mengingkari harfan akan satu huruf mujma'an yang sudah disepakati alaihi, atas itu huruf minal Qur'an, dari Qur'an, dihapus sama dengan huruf. Kayaknya huruf waw di sini nggak ada, di tambahan kayaknya nih. Padahal udah jelas itu ada. Maka kufur begitu. Auzada harfan fihi mujma'an ala nafihi mu'taqadan annahu minhu. Auzada harfan, atau dia menambahkan satu huruf fihi di dalam Al-Quran mujma'an yang sudah jelas secara ijma' ala nafihi, atas meniadakan itu huruf secara ijma'. Mu'taqadan, hanya dia yakin annahu minhu, bahwa itu huruf minhu dari Al-Quran, nambahin satu huruf, yakin dia itu pada huruf Al-Quran, yakin ini mah satu juz lagi ada ini namanya, ditambahin juga satu juz lagi. Itu i'tiqad batal, kufur, langsung murtad. Au kadzdzaba rasulan, atau dia mengingkari rasulan, atau dia mengingkari rasulan bi khilafi man kadzdzaba alaihi fala yakunu kufran, berbeda dengan orang yang berbohong alaihi, atas itu rasulan, fala yakunu kufran, maka tidak kufur. Beda sama orang yang tukang ngakal-ngakalin hadis, dia mah nggak kufur, dia mah cuma ngambil hadis-hadis, ajaran-ajaran yang sesuai sama nafsu dia doang. Maka ini mah nggak kufur, ini mah yang jelas-jelas menentang kerasulan. Ajaran ini nggak ada dan itu nggak ada. Ini mah ada orang yang yakinin ajaran itu ada, tapi diumpetin sebagian, bohong-bohongin umat lewat dalil-dalil hadis. Nah, itu nggak boleh. Banyak kasus-kasus seperti itu. Satu kelompok ini membenarkan dirinya dengan hadis ini, satu kelompok ini membenarkan dirinya dengan hadis ini, padahal dia sadar di hadis lain itu ada memang yang bertentangan dengan keyakinan dia, dengan kelompok dia, tapi dia bersikeras. Nah, itu mah cuma fasik doang, nggak dosa, nggak kufur. Au naqasahu au saghara ismahu yang sudu tahkiru au naqasahu, atau dia apa itu menganggap remeh itu ajaran Rasul, au sagharahu, atau dia menghina, menganggap remah ismahu, itu nama-nama Rasul, yaksidu tahkiruhu, yang bermaksud orang tersebut tahkiruhu itu menghina itu si Rasul, menghina-hina Rasul, menghina ajarannya, menghina namanya saja, itu termasuk kufur secara i'tiqad. Au jawaza nubuwwata ahadin
ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau dia membolehkan an-nubuwata akan kenabian seseorang ba'da nabiyina setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika meyakini bahwasanya akan ada nabi lagi nanti yang hadir yang diutus oleh Allah Ta'ala setelah Nabi Muhammad, maka kufur. Nggak ngomong ya, dalam hati doang ada yang nabi terakhirnya. Nah itu adalah contoh-contoh murtad secara etikot. Nggak diomongin ini mah, cuma di hati doang. Namanya etikot mah diomongin cuma di hati doang dan nggak kelihatan. Orang yang melakukan murtad etikot dengan yang tidak nggak kelihatan.